Sesederhana dan sekecil apapun satu perkara, kalau sudah terhubung kepada baginda Rasul akan memiliki nilai yang agung, akan memiliki nilai yang sangat mulia. Dan sebaliknya, sebesar apapun suatu perkara, sebesar apapun nikmat yang kita miliki detik ini, dirasa kecil ketika terputus atau terlepas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Allah anugerahi kenikmatan, masih diizinkan Allah sehat dalam kaki kita, keker-keker kakinya, dihubungkan kepada baginda Nabi, memiliki nilai yang agung. Kita masih diizinkan punya tangan sehat-sehat, tangannya bagus-bagus, anggota tubuhnya bagus-bagus, masih diizinkan Allah memiliki sehat anggota, dihubungkan dengan baginda Nabi, akan memiliki nilai yang besar, akan memiliki nilai yang mulia. Diizinkan masih memiliki telinga yang normal, memiliki akal yang normal, akal yang sehat, memiliki wajah yang bagus-bagus, memiliki lisan yang masih sehat, dikaitkan dengan baginda Rasul, dihubungkan dengan baginda Rasul, juga akan memiliki nilai yang agung, memiliki nilai yang mulia, yang luar biasa. Ini bagian cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Memiliki kaki, dilangkahkan kepada tempat-tempat kebaikan. Mau melangkah sudah berpikir dulu dampaknya apa. Ini kalau kaki yang berlapis dengan syukur berbeda. Ini mau melangkah saja, yang satu kali pikirnya 1000 kali. Langkahnya cuma sekali tapi berpikirnya 1000 kali. Apabila dampaknya baik, maka dia akan melangkah. Apabila dampaknya tidak baik, maka tidak akan tergerak itu langkah. Ini langkah yang dikomando oleh rasa syukur. Begitupun diberi anugerah Allah berupa lisan yang masih sehat, tidak lisannya digunakan sembarangan, lisannya memiliki filter. Sebelum berkata-kata, sebelum berucap, apabila buahnya berdampak berpahala, berbuah kebaikan, akan diucapkan. Ini kalau lisannya sudah memiliki filter syukur, lisannya terikat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa, organ-organ tubuh yang dikaruniakan Allah ini mau berkata-kata saja diolah dulu lewat akal dan ilmunya, tidak gegabah, tidak sembarangan. Apalagi kalau lisan itu yang berbicara terkait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok mulia yang ditanzih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berbicara baginda Nabi, ngaji saja tidak cukup 1 tahun 2 tahun. Tidak gampang Nabi Adam makan buah kholdi maksiat, tidak gampang. Oh, Nabi Ibrahim berbohong, tidak gampang. Apa? Karena sosok yang dibicarakan adalah sosok yang ditanzih dalam agama, sosok mulia yang dilindungi oleh syariat, sosok mulia yang luar biasa. Mau bicara Nabi 1 kata 2 kata, ini ngajinya nggak cukup 1 tahun 2 tahun, lama ngajinya ilmu tauhid, belajar ilmu tauhidnya tidak sebentar lah, lama. Kenapa demikian? Karena sosok yang hendak dibicarakan adalah sosok mulia. Dia manusia, akan tetapi bukan murni basyariah. Dia manusia yang memiliki sifat rasuliyah, manusia yang memiliki sifat kamaliyah. Beda dengan kita-kita. Kalau kita manusia murni,
Kalau beliau bukan manusia murni, penutup para nabi, qalabun nabawiyah, jantung perputaran semua para nabi, Rasul aulia wal anbiya, kepalanya para wali triliunan, kepalanya para nabi di dunia ini. Walaupun secara fisik kelihatannya cuma kulit, tapi kalau dipandang dengan kacamata ilmu, dengan kacamata keimanan, di belakangnya ada mukjizat. Kalau kita lihat dengan kacamata keimanan, di belakangnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan beliau baginda Nabi begitu istimewa. Maka apabila lisan kita, lisan yang sudah memiliki rasa syukur, mau bicara satu kata, dua kata saja, ini punya filter yang sangat kuat. Dipikirkan dulu, ya Allah, apabila dampaknya tidak baik, maka pantang bagi kami melontarkan kata-kata. Ini orang yang lisannya sudah berkualitas beda. Sehingga apabila lisannya terjaga, dia mau berdoa, doanya mustajab. Karena apa? Lisannya terus difilter, terus dibentengi dengan ilmu, ilmu yang bersumber daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru satu nikmat besar yang kita bicarakan tentang baginda Nabi. Kita tanpa hadirnya ajaran baginda Nabi, mau jaga lidah saja tidak mampu. Tanpa hadirnya bimbingan baginda Rasul, kita mau menjaga lisan saja tidak mampu. Lah kalau lisan kita sudah tidak terpelihara, maka doanya mau ribuan, berulang-ulang, itu enggak mustajab. Bukan doa zikrullah yang enggak manjur, tapi kitanya yang kurang menjaga lisan. Ini baru satu, kita berbicara bab apa? Lisan yang telah terjaga oleh ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa, mau melangkah satu dua langkah, dipikirkan dulu dampaknya. Apabila dampaknya tidak bagus, berbuah tidak bagus, maka itu dia tahan. Karena ada benteng syukur, benteng ilmu yang melapisi langkah kakinya. Mau berbicara apa, dibentengi dengan syukur, dibentengi dengan ilmu. Apabila dia berpikir yang diucapkan bisa menambah keimanannya, apabila sebuah kata yang terlontar bisa apa, membahagiakan, menyenangkan orang lain, keluar. Apabila mau berbicara menyakiti orang lain, dia tahan. Lah ini ada benteng syukur yang luar biasa, sehingga lisannya berkualitas, lisannya terpelihara. Apa, ketika berdampak menyakiti tidak dia ucapkan. Kepada orang biasa saja tidak boleh, apalagi kalau yang terkait dengan baginda bisa berdampak menyakiti baginda Nabi. Apalagi kalau dampaknya dapat menyakiti orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Pantang dia berbicara. Ini lisan-lisan yang terpelihara. Apalagi seperti kita ini, khususnya saya pribadi. Jadi kita ini umat yang masih sangat awam, khususnya pribadi saya sendiri. Masih Allah izinkan mendengar ilmu yang bersumber dari ulama-ulama Allah saja sudah sangat bersyukur. Bagaimana mungkin kita berani mengukur, baru membaca satu dua kitab, baru membaca satu dua buku, baru mengamalkan satu dua amal. Bagaimana mungkin berani mau mengukur keilmuan para beliau-beliau, darajahnya para beliau-beliau yang seperti bahrun mugdik, bahrun bila sahil, kedalaman ilmunya yang seperti lautan tanpa tepi. Bagaimana mungkin kita yang baru membaca satu dua kitab mau mengukur kedalaman ilmu beliau-beliau?
Mau mengukur kedalaman lautan cuma modalnya penggaris 60 cm. Mau mengukur panjangnya jalan tol modalnya cuma penggaris 60 cm. Jadi singkatnya, kita ini khususnya pribadi saya sendiri itu sama lubang sendalnya baginda Nabi, sama lubang sendalnya para beliau-beliau saja tidak sebanding itu. Karena itu jangan sampai kita ini semuanya masuk ke dalam kalam imamu dunya kam alimin mutafaddilin qad sabbahu man la yusawi izrotan fi na'lihi. Betapa banyak alim ulama yang mutafaddil, yang dipisui, dibicarakan, dicemooh, dikomentari oleh orang-orang yang kapasitas pelatihannya, kapasitas kemuliaannya tidak sepadan dengan lubang sandal ulama tersebut. Man la yusawi izrotan fi na'lihi. Begitu kata kalam imamud dunya, dawuhnya imamud dunya demikian. Jadi kalau kita ini umat yang awam, khususnya saya pribadi, sederhana saja. Masih Allah izinkan mendengar ilmu-ilmu yang terhubung kepada baginda Rasul saja sudah sangat alhamdulillah, sudah sangat bersyukur kepada Allah. Masih Allah izinkan memandang para beliau dari kalangan ulama. Ulama itu ada yang itratun nubuwah, ada yang dari orang ajam biasa, ada yang dari kalangan ulama yang dijuluki itratur rasul, daripada keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian.